Serbia kembali memanas saat bentrokan antara demonstran dan polisi terjadi. Peristiwa ini membuka babak baru dalam gelombang protes yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Aksi ini bermula saat gerakan mahasiswa menuntut keadilan atas tragedi runtuhnya kanopi stasiun kereta. Insiden ini menelan 16 korban jiwa pada November lalu. Kini, aksi tersebut berubah menjadi demonstran anti-pemerintah yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Di Valjevo, sekitar 100 km dari Beograd, sekelompok pemuda dengan wajah tertutup syal melempar suar ke kantor Partai Progresif Serbia atau SNS, partai yang dipimpin Presiden Aleksandar Vučić. Kantor yang terbakar itu memicu kerusuhan yang meluas. Menanggapi peristiwa ini, polisi anti huru-hara segera menyebar, menembakkan gas air mata, dan memukul sejumlah demonstran. Situasi menjadi tidak terkendali saat demonstran membalas dengan melempar botol, batu, dan suar ke arah aparat. Menteri Dalam Negeri Ivica Dačić melaporkan sedikitnya 1 polisi luka-luka dan 18 orang telah ditahan. Menurut Dačić, sejumlah penangkapan akan terus bertambah. Ia juga menyalahkan demonstran atas kerusakan di gedung pengadilan, kejaksaan, dan kantor pemerintah daerah. Namun di mata publik, tindakan polisi dipandang sebagai kebrutalan. Video yang beredar luas di media sosial menampilkan seorang pemuda dipukuli secara brutal oleh aparat, ditendang, dan dihantam dengan pentungan. Rekaman itu memicu kemarahan nasional dan membuat aksi di Valjevo berkembang menjadi gelombang protes yang meluas. Sejak awal, gerakan ini dipicu oleh kekecewaan publik terhadap korupsi dan buruknya pengelolaan infrastruktur. Namun dalam perjalanannya, protes berkembang menjadi seruan politik yang lebih luas, seperti mendesak Presiden Vučić mundur dan menuntut pemilu parlemen lebih awal. Aleksandar Vučić yang sudah lama berkuasa di Serbia dituding bergaya semakin otoriter. Banyak kalangan menyebutnya membatasi kebebasan pers, memperlemah lembaga demokrasi, dan membiarkan korupsi serta kriminalitas terorganisir merajalela. Namun, Vučić membantah seluruh tuduhan tersebut. Dalam pernyataannya, ia menuding para pengunjuk rasa menerima pengaruh dan dukungan dari pihak asing yang bertujuan mengguncang stabilitas Serbia. Ia menolak keras tuntutan pemilu dini dan menegaskan akan menindak demonstran dengan tegas. Kerusuhan di Valjevo hanya satu dari bagian gelombang protes yang melanda seluruh negeri. Di Novi Sad, kantor SNS juga diserang dan dihancurkan awal pekan ini. Sementara di Beograd, ribuan orang terjun ke jalan dengan slogan-slogan anti pemerintah. Di antara kerumunan, suara warga terbelah. Sebagian menganggap protes ini suara keadilan yang tak boleh dipadamkan. Namun, sebagian lain khawatir aksi yang makin anarkis akan memicu kekerasan lebih besar dan menyeret negara ke krisis politik. Konflik ini juga menyentuh hubungan internasional Serbia. Secara resmi, Beograd masih mengajukan diri untuk bergabung dengan Uni Eropa. Namun di saat bersamaan, Vučić mempertahankan hubungan dekat dengan Rusia dan China. Hal ini sering dilihat sebagai manuver untuk menyeimbangkan kekuatan geopolitik. Pengamat menilai Serbia kini berada di persimpangan antara menjaga ambisi menjadi anggota Uni Eropa atau terus terikat dengan pengaruh Moskwa dan Beijing. Situasi kacau di dalam negeri jelas akan mempersulit proses negosiasi. Namun, bagi para demonstran, perjuangan ini bukan sekadar menuntut reformasi infrastruktur, tetapi juga menuntut pemerintah yang transparan dan bersih dari korupsi.
Sementara, bagi Vučić dan pendukungnya, protes hanya dipandang sebagai upaya untuk menumbangkan pemerintah yang sah. Mereka mengingatkan kekerasan dan perusakan fasilitas publik hanya akan membuka celah intervensi asing.